Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Dewantara dengan NIM 0901133819 24091. Di sini saya akan menjelaskan tentang cyberetik. Cyberetik adalah etika cyber atau etika dunia maya, adalah studi tentang etika sebagai cabang dari ilmu filsafat yang berkaitan dengan etika komputer dari pemakai internet dan membahas mengenai perilaku pengguna dunia maya serta apa yang dilakukan mereka pada dunia cyber tersebut. Perkembangan teknologi saat ini berkembang sangat pesat. Segala aspek kehidupan mengalami modernisasi. Gadget maupun perangkat IT yang semakin relatif murah menyebabkan semua orang mengubah proses kehidupan dengan menggunakan berbagai teknologi dan aplikasi ilmu pengetahuan khususnya dalam berkomunikasi. Internet yang saat ini menjadi prioritas bagi semua merupakan bentuk IT yang sangat membantu manusia dalam melakukan hampir semua pekerjaannya, baik dalam melakukan proses bisnis, mempengaruhi model hidup, serta interaksi sosial lainnya. Dengan berbagai layanannya, internet menjelma menjadi media komunikasi yang paling efektif saat ini. Pemacu kejahatan cyber atau pelanggaran cyber etik. Motif yang pertama yaitu motivasi pembuktian diri untuk pengakuan dari orang lain atau kesenangan pada faktor ini. Tampak bahwa pelaku ini membuktikan keahliannya di bidang IT pada orang lain, bentuk kejahatan atau pelanggaran cyber ethics yang dapat dilakukan misalnya menyerang situs atau hacking dan mengubah sebagian isi konten. Sehingga informasi yang ditampilkan akan menyesatkan pengunjungnya, bisa juga mengirimkan email dengan ekstremen yang sudah mengandung virus yang telah diciptakan agar orang tahu bahwa virus tersebut adalah buatannya. Terus yang kedua yaitu dorongan untuk melakukan peperangan tanpa batas. Orang-orang yang memiliki motivasi ini adalah orang yang terpelajar yang saling menyerang satu sama lain. Pelanggaran yang dilakukan, misalnya membuat situs yang isinya menyerang atau memberi informasi yang merugikan suatu pihak secara spesifik atau perbuatan yang dilakukan pihak lawan. Terus yang ketiga yaitu motivasi mencari keuntungan ekonomis faktor. Ini sangat jelas tujuannya, yaitu untuk mensejahterakan pelakunya dengan keuntungan ekonomis yang didapat atau dipublikasi situs seperti BCA. Dapat dikatakan terpicu pada motivasi ini dengan informasi banking yang telah diperoleh, maka pelaku dapat melakukan transaksi keuangan seperti transfer ke rekeningnya pribadi atau milik orang lain. Masih kerabatnya terlepas dari pengakuan pelaku bahwa tidak satu pun rekening dan PIN yang telah digunakan untuk bertransaksi. Terus yang selanjutnya, perkembangan teknologi memang dapat mempermudah kehidupan manusia. Namun, jika tidak diiringi dengan perkembangan pola pikir yang maju, maka perkembangan teknologi ini justru menjadi bumerang untuk manusia. Aturan pada cyber ethics dapat menjadi penyimbang perkembangan pola pikir dan teknologi. Hal ini membuat perilaku pengguna internet dapat sedikit terkontrol. Terus yang selanjutnya itu pembahasan untuk solusi untuk menegakkan cyber ethics. Yang pertama ialah sertakan sumber dan pemilik karya. Ketika menemukan sebuah karya yang bagus dan ingin mengunduh atau menyebarkan, jangan lupa sertakan sumber atau pemilik karya tersebut agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta. Lalu yang selanjutnya yaitu menggunakan sosial media secara bijak. Hal terpenting dalam penggunaan sosial media adalah tidak usah membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain melalui sosial media. Hal ini dapat menyebabkan perasaan iri dan membuat kita mengeluarkan ujaran kebencian. Yang selanjutnya itu menggunakan internet untuk hal positif. Memanfaatkan waktu luang untuk berselancar di internet memang menyenangkan. Namun hal itu akan sia-sia ketika
melakukan kejahatan seperti melakukan cyberbullying pada orang lain. Oleh karenanya, ketimbangan mengolok-olok orang lain, lebih baik waktu luang digunakan untuk menambah wawasan ataupun membaca berita penting di internet. Terus yang selanjutnya yaitu mencari kebenaran berita. Permasalahan tentang berita hoax atau berita palsu dapat mengatasi dengan tidak menyebarluaskan sebuah informasi atau data secara sembarangan, sampai informasi tersebut jelas baik sumber maupun penulisnya. Terus yang selanjutnya, simpan informasi pribadi, jangan diumbar ke internet. Kejahatan menggunakan pemalsuan identitas. Seiring tersebut, untuk mengatasinya jangan terlalu sering mengumbar informasi tersebut di internet, apalagi memasukkan data-data pribadi pada situs yang tidak jelas dan penuh iklan. Yang selanjutnya itu cybercrime. Cybercrime adalah tindakan ilegal yang dilakukan penjahatan dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet untuk menyerang situs informasi korban. Misalnya, melakukan hack sosial media, membobol perangkat teknologi serta data korban. Tindak pidana dalam kejahatan dunia maya antara lain konten ilegal, kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, berita bohong, dan lainnya. Terdapat juga kegiatan transaksi ilegal, gangguan data atau pencurian data, dan gangguan terhadap sistem. Contoh pelanggaran cyberetik, yaitu carding. Salah satu jenis cybercrime yang terjadi di Bandung sekitar tahun 2003. Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Para pelaku yang kebanyakan remaja, tanggung, dan mahasiswa ini digerebek aparat kepolisian serta beberapa kali berhasil melakukan transaksi di internet menggunakan kartu kredit orang lain. Para pelaku rata-rata beroperasi dari warnet-warnet yang tersebar di Kota Bandung. Mereka biasa bertransaksi dengan menggunakan nomor kartu kredit yang mereka peroleh dari beberapa situs. Namun lagi-lagi, para petugas kepolisian ini menolak menyebutkan situs yang dipergunakan dengan alasan masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Modus kejahatan ini adalah pencurian, karena pelaku memakai kartu kredit orang lain untuk mencari barang yang mereka inginkan di situs legal barang. Karena kejahatan yang mereka lakukan, mereka akan dibidik dengan pelanggaran pasal 378 KUHP tentang penipuan, pasal 363 tentang pencurian, dan pasal 263 tentang pemalsuan identitas. Bunyi dari pasal 378 KUHP yang memuat tentang tindakan penipuan, yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama atau keadaan palsu dengan tipu muslihat agar memberikan barang membuat utang atau menghapus utang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara maksimal 4 tahun. Yang selanjutnya yaitu pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat yang berbunyi, barang siapa membuat secara palsu atau memalsukan sesuatu yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau suatu pembebasan utang atau peruntukan sebagai bukti suatu bagi suatu tindakan dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah asli dan tidak palsu, jika karena pengguna itu dapat menimbulkan suatu kerugian, diancam karena pemalsuan surat dengan pidana penjara maksimal 6 tahun. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja dan sengaja menggunakan surat-surat yang isinya secara palsu dibuat atau yang dipalsukan tersebut seolah-olah asli dan tidak palsu, jika karena itu menimbulkan kerugian. Mungkin itu saja paparan
tentang cyber etik dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop record ya.